Selamat datang kembali di Zona Sehat Lansia, tempat kita berbagi informasi penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia senja. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat krusial bagi para pria, terutama yang sudah memasuki usia lanjut, kesehatan prostat. Prostat adalah kelenjar kecil yang memiliki peran besar dalam sistem reproduksi pria, dan seiring bertambahnya usia, berbagai masalah prostat bisa muncul, seperti pembesaran prostat jinak BPH atau prostatitis. Banyak faktor yang memengaruhi kesehatan prostat, dan salah satunya adalah pola makan. Seringkali, kita mengira semua buah itu baik untuk kesehatan. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa jenis buah yang, jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam kondisi tertentu, justru bisa berdampak negatif pada prostat? Mari kita selami lebih dalam buah-buahan. Apa saja yang perlu diperhatikan, dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan bijak. Kesehatan prostat adalah isu yang semakin relevan. Seiring bertambahnya usia pria, banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa pilihan makanan sehari-hari, termasuk buah-buahan, dapat memiliki dampak signifikan terhadap kondisi kelenjar prostat. Permasalahan utama yang sering muncul adalah pembengkakan prostat jinak atau benign prostatic hyperplasia, BPH, serta peradangan prostat, atau kedua kondisi ini dapat menyebabkan gejala yang sangat mengganggu, seperti sering buang air kecil, terutama di malam hari, kesulitan memulai atau menghentikan aliran urin, rasa tidak nyaman atau nyeri di area panggul, dan sensasi kandung kemih yang tidak sepenuhnya kosong. Gejala-gejala ini tentu saja sangat memengaruhi kualitas hidup dan kenyamanan sehari-hari dalam upaya menjaga kesehatan. Seringkali kita dianjurkan untuk banyak mengonsumsi buah-buahan, karena kandungan vitamin, mineral, dan seratnya yang melimpah. Namun, video yang kita bahas ini menyoroti bahwa tidak semua buah memiliki efek yang sama pada setiap individu, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat atau risiko masalah prostat. Ada 5 jenis buah yang perlu diwaspadai karena potensi dampaknya yang kurang menguntungkan bagi prostat. Pertama, mari kita bahas buah-buahan dengan kadar asam yang tinggi, seperti jeruk, lemon, jeruk bali, dan limau. Buah-buahan sitrus ini memang kaya akan vitamin C, yang dikenal sebagai antioksidan kuat. Namun, keasaman yang tinggi pada buah-buahan ini dapat menyebabkan urin menjadi lebih asam. Urin yang terlalu asam ini, ketika melewati saluran kemih, berpotensi mengiritasi kandung kemih dan saluran kemih bagian bawah. Bagi pria yang sudah memiliki pembesaran prostat BPH atau peradangan prostat, prostatitis, iritasi ini dapat memperburuk gejala yang sudah ada. Mereka mungkin akan merasakan dorongan untuk buang air kecil lebih sering, sensasi terbakar saat buang air kecil, atau bahkan nyeri yang lebih intens. Bayangkan saja, saluran kemih yang sudah tertekan oleh prostat yang membesar di tembalogi, dengan iritasi dari urin yang asam, tentu akan sangat tidak nyaman. Ini bukan berarti buah sitrus sepenuhnya buruk, tetapi bagi mereka yang sensitif atau memiliki kondisi prostat, konsumsinya perlu diperhatikan. Kedua, ada buah-buahan dengan kandungan fruktosa yang tinggi, seperti semangka, mangga, dan anggur. Fruktosa adalah jenis gula alami yang ditemukan dalam buah. Meskipun alami, asupan fruktosa yang tinggi, terutama pada orang dewasa yang lebih tua, dapat menjadi masalah. Hati memiliki kecenderungan untuk mengubah fruktosa berlebih menjadi lemak. Proses ini dapat memicu atau memperburuk resistensi insulin. Resistensi insulin adalah kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik, sehingga kadar gula darah tetap tinggi. Nah, resistensi insulin ini telah dikaitkan dengan pertumbuhan sel prostat yang abnormal dan memperburuk kondisi BPH. Selain itu, asupan gula yang tinggi secara keseluruhan, termasuk dari fruktosa, dapat menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah dan memicu peradangan sistemik di dalam tubuh. Peradangan kronis adalah faktor risiko untuk berbagai penyakit, termasuk masalah prostat. Jadi, meskipun buah-buahan ini menyegarkan dan lezat, kandungan fruktosanya perlu dipertimbangkan. Ketiga, pisang yang terlalu matang juga masuk dalam daftar perhatian. Pisang yang sudah sangat matang, yang ditandai dengan bintik-bintik hitam pada kulitnya, memiliki kadar tiramin yang lebih tinggi. Tiramin adalah senyawa yang dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah ini, meskipun tidak secara langsung merusak prostat, dapat memperburuk gejala saluran kemih pada pria dengan masalah prostat. Selain itu, pisang yang terlalu matang juga memiliki kandungan gula sederhana yang lebih tinggi dibandingkan pisang yang belum terlalu matang. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, asupan gula yang tinggi dapat memicu peradangan
dan ketidakseimbangan hormon. Yang keduanya tidak baik untuk kesehatan prostat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam satu jenis buah, tingkat kematangan dapat memengaruhi komposisi nutrisinya dan dampaknya pada tubuh. Keempat, buah kalengan menjadi perhatian serius. Masalah utama dengan buah kalengan bukanlah buahnya itu sendiri, melainkan sirup gula yang digunakan untuk pengawetan. Sirup ini seringkali mengandung gula tambahan dalam jumlah yang sangat tinggi. Gula tambahan ini diserap dengan cepat oleh tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Lonjakan gula darah ini kemudian memicu resistensi insulin dan mempromosikan peradangan di dalam tubuh. Yang keduanya, seperti yang telah dijelaskan, berdampak negatif pada prostat. Selain itu, buah kalengan mungkin juga mengandung pengawet kimia yang dapat mengganggu mikrobiota usus yang sehat dan menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif adalah ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh, yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan, termasuk pada prostat. Proses pengalengan dengan suhu tinggi juga dapat mengurangi atau bahkan menghancurkan sebagian besar vitamin dan fitonutrien penting yang seharusnya ada dalam buah segar. Jadi, meskipun praktis, buah kalengan seringkali kehilangan banyak manfaat, nutrisinya, dan justru menambah beban gula, serta bahan kimia yang tidak diinginkan. Terakhir, tomat mentah juga perlu diperhatikan. Tomat dikenal kaya akan likopen, antioksidan kuat yang telah terbukti sangat bermanfaat untuk kesehatan prostat. Namun, tomat mentah memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Keasaman ini, mirip dengan buah sitrus, dapat mengiritasi saluran kemih bagian bawah pada pria dengan pembesaran prostat, sehingga memperburuk gejala yang ada. Selain itu, tomat mentah juga bisa lebih sulit dicerna oleh orang dewasa yang lebih tua dibandingkan dengan tomat yang dimasak. Ironisnya, meskipun tomat mentah mengandung likopen, penelitian menunjukkan bahwa likopen sebenarnya lebih baik diserap oleh tubuh dari tomat yang sudah dimasak. Proses memasak membantu memecah dinding sel tomat, sehingga likopen lebih mudah dilepaskan dan diserap oleh tubuh. Ini adalah contoh menarik bagaimana cara persiapan makanan dapat memengaruhi ketersediaan nutrisi. Memahami permasalahan ini sangat penting agar para lansia dapat membuat pilihan makanan yang lebih cerdas dan mendukung kesehatan prostat mereka. Bukan berarti buah-buahan ini harus sepenuhnya dihindari, tetapi kesadaran akan potensi dampaknya memungkinkan kita untuk mengonsumsinya dengan lebih bijak dan mencari alternatif yang lebih aman. Setelah memahami permasalahan yang mungkin timbul dari konsumsi beberapa jenis buah tertentu terhadap kesehatan prostat, mari kita bahas lebih lanjut mengapa hal ini terjadi dan bagaimana mekanisme di balik dampak tersebut. Pemahaman yang lebih mendalam akan membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat dalam pola makan sehari-hari. Pertama, menjuni buah-buahan dengan kadar asam tinggi seperti jeruk, lemon, dan jeruk bali. Kelenjar prostat berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra, saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Ketika prostat membesar BPH atau meradang, prostatitis, uretra menjadi tertekan, menyebabkan aliran urin menjadi terhambat, dan gejala saluran kemih bagian bawah LUTS muncul. Urin yang secara alami memiliki tingkat pH tertentu dapat menjadi lebih asam jika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang sangat asam. Asam sitrat yang tinggi dalam buah-buahan ini adalah pemik. Urin yang lebih asam dapat bertindak sebagai iritan langsung pada lapisan kandung kemih dan uretra yang sudah sensitif atau meradang akibat masalah prostat. Iritasi ini dapat memicu kontraksi kandung kemih yang tidak disengaja, menyebabkan dorongan buang air kecil yang mendesak dan sering, bahkan ketika kandung kemih tidak penuh. Selain itu, rasa nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil juga bisa meningkat karena iritasi ini. Ini adalah reaksi fisiologis tubuh terhadap zat iritan. Tubuh berusaha mengeluarkan zat iritan tersebut secepat mungkin, yang menyebabkan frekuensi buang air kecil meningkat. Kedua, mari kita telaah buah-buahan tinggi fruktosa seperti semangka, mangga, dan anggur. Fruktosa adalah monosakarida yang dimetabolisme secara berbeda oleh tubuh dibandingkan glukosa. Ketika fruktosa dikonsumsi dalam jumlah besar, terutama tanpa serat yang cukup untuk memperlambat penyerapannya, hati menjadi organ utama yang memprosesnya. Hati memiliki kapasitas terbatas untuk memetabolisme fruktosa. Jika asupan fruktosa melebihi kapasitas ini, hati akan mengubah kelebihan fruktosa menjadi trigliserida atau lemak. Akumulasi lemak ini dapat menyebabkan penumpukan lemak di hati fatty liver, dan yang lebih relevan untuk pembahasan kita,
dapat memicu resistensi insulin. Resistensi insulin adalah kondisi di mana sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap sinyal insulin, hormon yang bertanggung jawab untuk mengatur kadar gula darah. Ketika sel-sel resisten terhadap insulin, pankreas harus memproduksi lebih banyak insulin untuk mencoba menurunkan gula darah. Kadar insulin yang tinggi secara kronis dalam darah hyperinsulin telah dikaitkan dengan peningkatan risiko pertumbuhan sel prostat yang tidak normal. Insulin adalah hormon anabolik, yang berarti ia mendorong pertumbuhan sel. Dalam konteks prostat, kadar insulin yang tinggi dapat merangsang proliferasi sel prostat, memperburuk BPH, dan berpotensi meningkatkan risiko masalah prostat lainnya. Selain itu, metabolisme fruktosa juga dapat menghasilkan produk sampingan yang memicu peradangan. Peradangan kronis adalah faktor kunci dalam perkembangan dan progresi banyak penyakit, termasuk masalah prostat. Ketiga, kasus pisang terlalu matang dan tiramin. Tiramin adalah amina biogenik yang terbentuk dari pemecahan asam amino tirosin. Konsentrasinya meningkat seiring dengan proses pematangan dan fermentasi pada beberapa makanan. Tiramin dapat memengaruhi sistem saraf simpatik yang bertanggung jawab atas respons lawan atau lari tubuh. Salah satu efek tiramin adalah vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah, yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Meskipun hubungan langsung antara tiramin dan prostat mungkin tidak sejelas hubungan antara asam atau fruktosa, peningkatan tekanan darah dan potensi gangguan pada sistem saraf otonom dapat secara tidak langsung memengaruhi fungsi saluran kemih. Gejala saluran kemih bagian bawah seringkali diperburuk oleh stres dan ketegangan pada sistem saraf. Selain itu, seperti yang disebutkan, pisang yang terlalu matang juga memiliki kandungan gula sederhana yang lebih tinggi. Gula sederhana ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, memicu respons insulin yang kuat, dan berkontribusi pada peradangan yang semuanya tidak ideal untuk kesehatan prostat. Keempat, mengenai buah kalengan, masalah utama di sini adalah penambahan gula dan proses pengawetan. Sirup gula yang digunakan dalam buah kalengan adalah sumber gula tambahan yang sangat pekat. Konsumsi gula tambahan yang berlebihan adalah salah satu penyebab utama resistensi insulin dan peradangan sistemik. Gula tambahan tidak hanya memicu lonjakan gula darah, tetapi juga dapat memengaruhi keseimbangan hormon dan mempromosikan lingkungan proinflamasi dalam tubuh. Peradangan kronis ini dapat memperburuk kondisi prostat dan meningkatkan risiko komplikasi. Selain itu, beberapa buah kalengan mungkin mengandung pengawet, seperti BHA butylated hydroxyanisol dan BHT butylated hydroxytoluene, atau bisphenol ABP dari lapisan kaleng. Meskipun penelitian tentang dampak jangka panjangnya masih terus berlangsung, beberapa studi menunjukkan bahwa bahan kimia ini dapat mengganggu keseimbangan hormon dan memiliki efek toksik pada sel. Proses pemanasan tinggi selama pengalengan juga dapat merusak vitamin sensitif panas seperti vitamin C dan beberapa fitonutrien antioksidan alami dalam buah yang seharusnya melindungi sel dari kerusakan, dapat berkurang secara signifikan. Terakhir, pembahasan tentang tomat mentah. Meskipun tomat adalah sumber likopen yang luar biasa, bentuk mentahnya memiliki keasaman yang cukup tinggi. Ini kembali ke masalah iritasi saluran kemih yang sama dengan buah sitrus. Bagi pria dengan prostat sensitif atau membesar, keasaman ini dapat memicu atau memperburuk gejala LUTS. Yang menarik adalah bagaimana proses memasak memengaruhi ketersediaan likopen. Likopen adalah karotenoid yang terikat dalam matriks sel tomat. Panas dari proses memasak membantu memecah dinding sel ini, melepaskan likopen, dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh isomer translikopen menjadi cis-likopen. Oleh karena itu, meskipun tomat mentah mengandung likopen, tubuh kita sebenarnya mendapatkan lebih banyak manfaat likopen dari tomat yang dimasak, seperti dalam saus tomat, pasta, atau sup. Ini adalah contoh klasik bagaimana cara persiapan makanan dapat secara signifikan memengaruhi bioavailabilitas nutrisi. Dengan memahami mekanisme di balik dampak buah-buahan ini, kita dapat lebih bijak dalam memilih dan mengolah makanan. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti atau melarang total, tetapi untuk mendorong konsumsi yang lebih cerdas dan sesuai dengan kondisi kesehatan individu, terutama bagi para lansia yang ingin menjaga kesehatan prostat mereka. Setelah memahami permasalahan dan mekanisme di balik dampak beberapa buah terhadap kesehatan prostat, kini saatnya kita fokus pada solusi dan saran praktis yang dapat diterapkan dalam pola makan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk tetap mendapatkan
Manfaat nutrisi dari buah-buahan sambil meminimalkan risiko terhadap prostat. Pertama, untuk buah-buahan dengan kadar asam tinggi seperti jeruk, lemon, jeruk bali, dan limau. Solusinya bukan berarti harus menghindarinya sama sekali. Jika Anda menyukai buah-buahan ini dan tidak mengalami gejala yang memburuk, konsumsilah dalam jumlah moderat. Namun, jika Anda memiliki riwayat masalah prostat atau merasakan gejala iritasi setelah mengonsumsinya, ada beberapa alternatif yang lebih aman. Pilihlah sumber vitamin C lain yang lebih rendah asam, seperti pepaya, melon, stroberi, atau kiwi. Sayuran hijau seperti bayam dan brokoli juga merupakan sumber vitamin C yang baik dan tidak akan memicu iritasi asam. Jika Anda tetap ingin mengonsumsi buah sitrus, lakukan dalam porsi kecil dan sebaiknya tidak saat perut kosong. Menggabungkannya dengan makanan lain yang bersifat basa atau netral dapat membantu menetralkan sebagian keasaman. Misalnya, minum air putih setelah mengonsumsi jeruk atau memakannya bersama makanan lain yang kaya serat. Kedua, untuk buah-buahan tinggi fruktosa seperti semangka, mangga, dan anggur, kuncinya adalah moderasi dan kombinasi yang tepat. Meski tinggi fruktosa, buah-buahan ini juga kaya akan air, vitamin, dan antioksidan. Daripada menghindarinya, cobalah untuk mengontrol porsi. Hindari mengonsumsi dalam jumlah besar sekaligus. Pilihlah buah-buahan dengan kandungan fruktosa yang lebih rendah seperti apel hijau, stroberi, blueberry, kiwi, atau pear. Yang terpenting, selalu konsumsi buah-buahan ini bersama dengan sumber serat atau protein. Misalnya, makan semangka dengan segenggam kacang-kacangan, atau tambahkan potongan mangga ke dalam yogurt tanpa pemanis. Serat dan protein akan membantu memperlambat penyerapan gula fruktosa ke dalam aliran darah, sehingga mencegah lonjakan gula darah dan mengurangi beban pada hati. Ini akan membantu menjaga kadar insulin tetap stabil dan mengurangi risiko resistensi insulin. Ketiga, mengenai pisang yang terlalu matang. Solusinya cukup sederhana. Pilih pisang yang tingkat kematangannya pas. Carilah pisang yang berwarna kuning cerah tanpa terlalu banyak bintik hitam. Pisang dengan kematangan sedang memiliki kadar tiramin dan gula sederhana yang lebih rendah. Jika Anda terlanjur memiliki pisang yang sangat matang, jangan langsung membuangnya. Anda bisa menggunakannya dalam resep yang membutuhkan proses pemanasan, seperti membuat roti pisang, di mana senyawa tiramin dapat berkurang. Atau, jika ingin mengonsumsinya langsung, padukan dengan sumber protein atau serat, seperti selai kacang alami atau oatmeal, untuk membantu menstabilkan penyerapan gula. Keempat, buah kalengan adalah salah satu yang paling mudah untuk dihindari atau diganti. Solusi terbaik adalah selalu memilih buah segar atau buah beku tanpa tambahan gula. Buah segar adalah pilihan terbaik karena mempertahankan semua nutrisi, serat, dan antioksidannya dalam kondisi optimal. Buah beku juga merupakan alternatif yang sangat baik karena proses pembekuan umumnya dilakukan segera setelah panen, sehingga nutrisinya terjaga dengan baik dan tidak ada tambahan gula atau pengawet. Jika Anda memang harus mengonsumsi buah kalengan karena alasan tertentu, pastikan untuk membaca label dengan cermat. Pilih produk yang secara eksplisit menyatakan tanpa tambahan gula atau dikemas dalam air, bukan sirup. Setelah dibuka, bilas buah kalengan di bawah air mengalir untuk menghilangkan sisa sirup. Namun, tetap ingat bahwa proses pemanasan tinggi saat pengalengan dapat mengurangi kandungan nutrisi. Jadi usahakan untuk memprioritaskan buah segar atau beku. Kelima, untuk tomat mentah, solusinya adalah dengan memasaknya. Ini adalah salah satu kasus menarik di mana memasak justru meningkatkan ketersediaan nutrisi penting. Untuk mendapatkan manfaat likopen yang maksimal bagi prostat, konsumsilah tomat yang sudah dimasak, seperti dalam saus tomat buatan sendiri, sup tomat, atau pasta tomat. Proses memasak membantu melepaskan likopen dari dinding sel tomat, sehingga tubuh lebih mudah menyerapnya. Untuk penyerapan likopen yang lebih optimal lagi, padukan tomat yang dimasak dengan sedikit lemak sehat, seperti minyak zaitun extra virgin. Likopen adalah senyawa larut lemak, sehingga kehadiran lemak akan sangat membantu penyerapannya. Hindari saus tomat komersial, yang seringkali mengandung gula tambahan, garam tinggi, dan pengawet. Buatlah saus tomat sendiri di rumah dari tomat segar untuk memastikan kualitas dan kandungan nutrisinya. Selain saran spesifik untuk setiap jenis buah, ada beberapa saran umum yang juga penting untuk kesehatan prostat. Hidrasi yang cukup, minum air putih yang cukup sepanjang hari sangat penting untuk menjaga fungsi ginjal dan saluran kemih. Air membantu membersihkan sistem dan mencegah urin menjadi terlalu pekat. Diet seimbang
fokus pada diet kaya sayuran hijau, biji-bijian utuh, protein tanpa lemak, dan lemak sehat seperti alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Diet Majid sering direkomendasikan karena sifat antiinflamasinya. Batasi kafein dan alkohol. Keduanya dapat bertindak sebagai diuretik dan mengiritasi kandung kemih, memperburuk gejala prostat. Olahraga teratur, aktivitas fisik yang teratur dapat membantu menjaga berat badan yang sehat dan mengurangi peradangan sistemik. Yang keduanya bermanfaat untuk kesehatan prostat. Jaga berat badan sehat. Obesitas telah dikaitkan dengan peningkatan risiko masalah prostat. Konsultasi medis. Yang paling penting, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kesehatan prostat Anda atau gejala yang mengganggu, mereka dapat memberikan diagnosis yang akurat dan rencana pengelolaan yang dipersonalisasi. Dengan menerapkan solusi dan saran ini, para lansia dapat terus menikmati manfaat buah-buahan sebagai bagian dari diet sehat mereka, sambil secara proaktif menjaga kesehatan prostat. Ingatlah, pengetahuan adalah kekuatan, dan membuat pilihan yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup Anda. Setelah membahas secara mendalam mengenai jenis-jenis buah yang perlu diperhatikan untuk kesehatan prostat, permasalahan yang mungkin timbul, serta solusi dan saran praktisnya, kini saatnya kita menarik kesimpulan penting dari seluruh pembahasan ini. Kesimpulan ini akan merangkum poin-poin kunci dan memberikan panduan menyeluruh bagi para lansia dalam menjaga kesehatan prostat melalui pola makan. Poin utama yang dapat kita simpulkan adalah bahwa meskipun buah-buahan secara umum dianggap sebagai bagian integral dari diet sehat, tidak semua buah memiliki efek yang sama pada setiap individu, terutama bagi pria yang sudah memasuki usia lanjut dan memiliki risiko atau riwayat masalah prostat seperti pembesaran prostat jinak BPH atau prostatitis. Pemahaman yang lebih nuansa ini sangat penting untuk membuat pilihan diet yang lebih cerdas dan personal. Kita telah mengidentifikasi 5 kategori buah yang memerlukan perhatian khusus. Buah asam tinggi sitrus, buah tinggi fruktosa, pisang terlalu matang buah Kellingen, dan tomat mentah. Masing-masing kategori ini memiliki mekanisme unik yang dapat memengaruhi prostat secara negatif. Buah asam tinggi dapat mengiritasi saluran kemih yang sudah sensitif, memperburuk gejala seperti sering buang air kecil dan nyeri. Buah tinggi fruktosa, jika dikonsumsi berlebihan, dapat memicu resistensi insulin dan peradangan. Yang keduanya berkontribusi pada pertumbuhan sel prostat yang abnormal. Pisang terlalu matang dengan kandungan tiramin dan gula sederhana yang lebih tinggi dapat memengaruhi tekanan darah dan memicu peradangan. Buah Kellingen, dengan sirup gula tambahan dan potensi bahan kimia, adalah sumber gula tersembunyi dan dapat mengurangi nutrisi penting. Terakhir, tomat mentah, meskipun kaya likopen, keasamannya dapat mengiritasi, dan likopennya lebih baik diserap dari tomat yang dimasak. Kesimpulan penting lainnya adalah bahwa tujuannya bukan untuk melarang total konsumsi buah-buahan ini. Pendekatan yang lebih bijaksana adalah dengan menerapkan prinsip moderasi, pemilihan yang tepat, dan metode persiapan yang cerdas. Misalnya, daripada menghindari jeruk sepenuhnya, kita bisa memilih sumber vitamin C lain yang lebih rendah asam, atau mengonsumsi jeruk dalam porsi kecil dan tidak saat perut kosong. Untuk buah tinggi fruktosa, kuncinya adalah mengontrol porsi dan mengombinasikannya dengan serat atau protein untuk memperlambat penyerapan gula. Pisang yang matang sempurna adalah pilihan yang lebih baik daripada yang terlalu matang. Buah segar atau beku harus selalu menjadi prioritas utama dibandingkan buah kalengan. Dan untuk tomat, memasaknya justru akan meningkatkan manfaat likopennya bagi prostat. Ini menyoroti pentingnya mendengarkan tubuh Anda sendiri. Setiap individu memiliki respons yang berbeda terhadap makanan. Jika Anda memperhatikan bahwa gejala prostat Anda memburuk setelah mengonsumsi jenis buah tertentu, ada baiknya untuk mengurangi atau mencoba alternatif yang disarankan. Catatan harian makanan dan gejala dapat sangat membantu dalam mengidentifikasi pemicu pribadi. Selain fokus pada buah-buahan, kesimpulan ini juga menekankan pentingnya pendekatan holistik terhadap kesehatan prostat. Diet sehat secara keseluruhan, yang kaya akan sayuran hijau, biji-bijian utuh, protein tanpa lemak, dan lemak sehat, sangat krusial. Hidrasi yang cukup, pembatasan kafein dan alkohol, olahraga teratur, dan menjaga berat badan yang sehat adalah pilar-pilar penting lainnya. Semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan internal yang mendukung kesehatan prostat dan mengurangi peradangan sistemik. Yang tak kalah penting,
adalah peran konsultasi medis. Informasi yang kita bahas ini bersifat edukatif dan umum. Namun, setiap kondisi kesehatan bersifat personal. Jika Anda mengalami gejala prostat yang mengganggu atau memiliki kekhawatiran serius, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli urologi. Mereka dapat melakukan pemeriksaan yang diperlukan, memberikan diagnosis yang akurat, dan merekomendasikan rencana perawatan yang disesuaikan dengan kondisi Anda. Ahli gizi juga dapat memberikan panduan diet yang lebih terperinci dan personal. Pada akhirnya, kesimpulan ini menegaskan bahwa menjaga kesehatan prostat di usia lanjut adalah perjalanan yang membutuhkan kesadaran dan proaktivitas. Dengan memahami bagaimana pilihan makanan, bahkan buah-buahan, dapat memengaruhi tubuh, kita diberdayakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ini bukan tentang menghilangkan kenikmatan makan, melainkan tentang makan dengan lebih cerdas dan penuh perhatian. Dengan demikian, para lansia dapat terus menikmati hidup yang aktif dan sehat, meminimalkan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh masalah prostat, dan menjaga kualitas hidup mereka di tahun-tahun emas. Pengetahuan adalah langkah pertama menuju kesehatan yang lebih baik, dan menerapkan pengetahuan tersebut adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Demikianlah pembahasan kita mengenai buah-buahan yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan prostat, khususnya bagi para lansia. Semoga informasi ini memberikan wawasan baru dan membantu Anda membuat pilihan makanan yang lebih bijak setiap harinya. Ingatlah, setiap langkah kecil dalam pola makan dan gaya hidup sehat dapat memberikan dampak besar bagi kualitas hidup Anda. Jangan pernah ragu untuk mencari informasi lebih lanjut dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran. Kesehatan Anda adalah prioritas utama kami di Zona Sehat Lansia. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan informasi kesehatan yang lebih menarik dan bermanfaat. Tetap sehat, tetap aktif, dan selalu bersemangat. Salam sehat dari Zona Sehat Lansia.